Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tryout fisika 4 kelas 7. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan soalnya gitu kan ya, sekarang kita bahas. Hari ini bersama Bu Rizky. Yuk kita langsung bahas. Dimulai dari nomor 1. Pernyataan yang merupakan dampak dari pemanasan global. Kecuali apa nih? Kita lihat dulu. Yang A, mudah melihat perubahan cuaca. Nah, ini rancu nih ya. Ini kayaknya nggak mungkin. Tapi kita cek juga di yang opsi B. Iklim dan cuaca tidak tentu. Bener ya, kalau pemanasan global itu kita nggak bisa ngecek tuh cuacanya. Udah nggak tentu lagi. Kadang panas, kadang hujan gitu kan. Yang ketiga, yang C, terganggunya kehidupan flora dan fauna. Jelas, ini akan sangat mengganggu ya. Yang D, meningkatnya air permukaan laut karena es di kutub mencair. Ya, ini juga benar. Berarti jawabannya adalah yang A, mudah melihat perubahan cuaca. Ini udah nggak mungkin ya, kalau ada efek dari pemanasan global tuh ini udah nggak bisa diprediksi lagi. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Peristiwa pemanasan global terjadi peningkatan suhu bumi akibat adanya kalor yang terperangkap di permukaan bumi. Kalor tersebut berasal dari energi matahari yang masuk ke bumi secara apa? Kita cek. Apakah konveksi, konduksi, radiasi, atau injeksi? Nah, ibu ada gambarnya nih. Contohnya kayak gini. Ini adalah proses memasak air. Proses ini melibatkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Gagang panci yang kalian pegang itu dia konduksi ya, mengantarkan panas. Cuma kan di situ biasanya ada pelapisnya lagi, jadi nggak langsung panas kena tangan gitu kan. Kemudian ada konveksi. Kalau konveksi ini ada alirannya nih, aliran perputaran air yang kalau kita masak air kan yang mendidih ya, atau yang panas duluan kan yang bagian bawah. Habis itu airnya mengalir, muter gitu. Jadi habis yang panas yang di bawah, kemudian pindah tuh yang panasnya jadi di atas, terus begitu terus ya, muter terus. Kalau yang ketiga, ini proses secara radiasi. Panas dari api dari kompor itu akan, atau dari kayu bakar ya, bisa memanaskan airnya gitu. Ini juga sama nih prosesnya kayak seperti matahari ya. Matahari kan menyinari bumi. Itu panasnya panasnya itu dipancarkan melalui proses apa? Perpindahan kalor secara radiasi ya. Ini sama konsepnya. Ya, jawabannya yang C. Lanjut lagi soal nomor 3. Faktor abiotik yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global adalah yang A, asap pembakaran, B, cahaya lampu, C, air terjun, D, tanah. Abiotik. Abiotik apa sih? Nih, abiotik itu adalah benda yang tidak hidup. Semua ini bendanya hidup apa enggak? Coba. Ya, ini bendanya tidak hidup nih, abiotik, tapi yang sangat berpengaruh terhadap pemanasan global apa? Yaitu asap pembakaran. Ingat ya, begitu ya. Lanjut, kita di soal nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah pemanasan global adalah apa nih? Opsi yang A, program keluarga berencana, B, penanaman 1000 pohon, C, penebaran benih ikan, D, pembukaan hutan. Kalau pemerintah ini yang sering digalakan ya ke masyarakat itu adalah ini, penanaman 1000 pohon. Ini sangat efektif untuk mencegah pemanasan global. Soal nomor 5. Pernyataan berikut yang bukan dampak dari pemanasan global, yang bukan ya. Yang A, musim ikan bertambah. B, musim kemarau yang panjang. Jelas ya. Yang A kita keep dulu jawabannya. Yang C, penyakit kulit. Yang D, kematian flora dan fauna. Ya, itu bisa menyebabkan, itu merupakan dampak dari pemanasan global. Yang bukan adalah yang A,
musim ikan bertambah. Ya, itu yang bukan. Lanjut di soal nomor 6. Nomor 6 sama nomor 5 pertanyaannya sama gitu ya. Coba kita lihat opsinya. Pernyataan di bawah ini yang bukan dampak pemanasan global adalah opsi A. Beberapa wilayah temperaturnya sangat tinggi, tetapi beberapa wilayah lainnya temperaturnya sangat rendah. Iya ya. Ini itu sangat pernyataan yang A ini sering kita alami nih. Kalau sekarang kita lagi berada di wilayah apa gitu, misalkan lagi di Tangerang tiba-tiba panas banget, nggak tahu ya pas kita pindah ke wilayah lain tiba-tiba jadi dingin banget. Ini kerasa banget ya, ini merupakan dampak dari pemanasan global nih, yang A. Yang B, beberapa wilayah punya curah hujan yang banyak tetapi beberapa wilayah lainnya kering. Ya, ini mirip-mirip kayak yang opsi A. Yang C, gagal panen dalam bidang pertanian. Jelas ya, harusnya ini masuk misalnya nih harusnya masuknya musim kemarau, tiba-tiba selama periode itu hujan terus, akhirnya kan jadinya gagal panen atau misalkan panennya juga nggak bagus gitu kan. Berarti yang D, meningkatnya kadar humus di tanah. Humus, ada yang tahu nggak humus? Kita cek. Humus itu adalah tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun. Ini mah ya, si humus ini tidak berpengaruh terhadap pemanasan global, malah bagus. Ya, hati-hati sama istilah-istilah ini. Jadi yang bukan adalah yang D. Gitu. Ya, paham ya? 7. Lapisan ozon perlu dijaga kelestariannya karena apa? Ozon itu melindungi dari sinar apa? Apakah A, sinar ultraviolet, atau yang B, sinar inframerah, atau apa nih? Ya, lapisan ozon itu sangat berpengaruh karena untuk mencegah sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 8. Tumbuhan hijau nih bisa mencegah pemanasan global karena apa? Tumbuhan hijau tuh punya apa coba? Yang A, tumbuhan hijau menggunakan oksigen untuk bernapas. Apa iya? Coba cek lagi yang B. Tumbuhan hijau bisa menyerap air tanah. Cek lagi yang C. Tumbuhan hijau memberi kesejukan. Bener sih, tapi berpengaruh nggak sama pemanasan global? Yang D, tumbuhan hijau menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ya, ini yang poin D adalah yang jawaban yang paling tepat. Dijadikan alasan tumbuhan bisa mencegah pemanasan global. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jawabnya harus teliti, jadi dibaca satu-satu, diulas maksudnya apa, berpengaruh, penting apa enggak. Gitu ya. Nomor 9. Susunan atmosfer dari bawah hingga atas. Oke. Yang A, troposfer, meso, termos, stratos, exos. Ya. Yang B. Oke, urutannya seperti ini. Yang C dimulai dari stratosfer dulu nih. Kemudian ujungnya sama ya, mereka nih bertiga ujungnya masih sama, exosfer yang paling tingginya. Yang D, stratosfer juga dimulainya, tapi urutannya beda ya dengan yang C. Kita buktikan di sini. Di sini dari bumi, kemudian lapisan berikutnya ada troposfer, atasnya lagi ada stratosfer, meso, termo, dan exo. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Pernyataan yang benar tentang exosfer. Exosfer tadi lapisan yang paling tinggi. Nah, ini opsi-opsinya nih. Lapisan ozon bukan. Pemantulan gelombang radio juga bukan. Karena dia berada di paling atas, paling tinggi, jadi dia mempunyai kandungan utamanya hidrogen. Ini ya, ini yang paling benar terkait pernyataan exosfer. Lanjut nomor 11. Satelit buatan yang mengitari bumi berada di lapisan satelit. Satelit ada di mana coba?
Satelit, apakah troposfer, termosfer, stratosfer, atau eksosfer ya. Ini ada di lapisan eksosfer ya. Jangan sampai lupa. Diurutin dulu lapisannya, baru diklasifikasikan. Ada di lapisan ini ada apa, lapisan ini ada apa gitu ya. Harus benar-benar. Lanjut soal nomor 12. Alat yang mengukur tekanan udara. Ada barometer, anemo, termo, higro. Kita cek. Kalau anemometer untuk mengukur kecepatan angin, termo mengukur suhu, kalau hygrometer mengukur kelembaban udara. Jadi jawabannya adalah A, barometer. Soal selanjutnya nomor 13. Suatu tempat memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Tekanan udara pada tempat tersebut adalah berapa nih? Ini jawabannya ya. Opsinya ini 70 cmhg, 71 cmhg, 72 cmhg, dan 73 cmhg. Caranya seperti ini ya. Kita hitung dulu nih. Ini harus dihitung. Kita menggunakan rumus ini. Ini rumus tekanan udara ya. Tekanan udara di suatu wilayah. Ini ada H itu ketinggiannya berapa? 760 itu kayak 760 itu seperti tekanan udaranya. Tekanan udaranya itu kan rata-rata 760 cmhg. Kemudian dikurangi dengan X. Apa itu X? X itu adalah tekanan di tempat tersebut itu berapa gitu ya. Kemudian dikalikan 10 kali 10 ini besarannya, makanya dikali dengan 10. Kita tinggal masukin angkanya ya. Hanya 600. 760 tekanan udaranya dikurangi X dikali 10. Terus tinggal pindah ruas. 600 dibagi 10 ya. 10-nya pindah ke ruas sebelah sana. Disama dengan 760 dikurangi dengan X. Kita mencari X. Kalian bagi dulu. Kemudian tinggal pindah ruas. Gitu ya. X-nya didapat berapa? 70 cmhg. Jadi jawabannya yang A. Ya, lanjut. Nomor 14. Lapisan atmosfer yang memiliki partikel ion. Ion. Ada ion nih. Pasti jawabannya apa? Mana? Yang C. Ionosfer. Ketahuan ya, karena ada ion di situ. Kemudian nomor 15, susunan litosfer dari dalam hingga permukaan bumi secara berurutan. Dari dalam, ayo. Ada pertamanya dia bilang inti dalam, yang poin A, poin B inti luar, yang C kerak bumi, yang D inti dalam. Mana coba? Ayo jawab. Yang C ya. Litosfer itu pertamanya dari dalam hingga permukaan bumi. Pertamanya dia itu dari kerak bumi, mantel, kemudian ada apa lagi? Inti luar dan inti dalam, yaitu bagian dari bumi. Susunan litosfer dari dalam hingga permukaan. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Pusat gempa ada hipocentrum, epicentrum, magnitude, dan seismograf. Ya, pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Itu apa? Hipocentrum. Gitu ya. Kemudian, kita lanjut nih nomor 17. Permukaan bumi yang berada di atas pusat gempa. Kalau hipo itu pada kedalaman bumi jadi pusat gempa. Kalau satu lagi nih nomor 17 permukaan buminya, permukaan bumi berarti apa dong? Nah, 17 sudah hipocentrum, berarti 17 epicentrum, gitu aja perbedaannya ya. Kalau hipo titik kedalaman bumi, kalau epi itu permukaan bumi, gitu. Lanjut di nomor 18.
besarnya energi gempa yang dilepaskan adalah apa? Kalau gempa bumi biasanya pakainya skala apa nih? Tahu dong pasti ya. Kalau gempa bumi pasti kekuatannya menggunakan skala Richter gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 19. Lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncak gunung berapi. Puncak nih. Puncak gunung berapi itu namanya apa? Kawah. Ingat-ingat ya. Lanjut soal nomor 20. Tingkatan status gunung berapi dari level yang terendah hingga tertinggi. Gimana nih? Oke, kita buka dulu jawabannya. Yang terendah itu dari normal, apalagi? Waspada, siaga, dan awas. Ya, kalau udah awas itu udah pasti siap-siap deh. Ya, bentar lagi gunung berapi biasanya akan meletus, kayak gitu. Jadi kalian harus ingat nih, sign-sign kayak gini ya. Tanda-tanda kayak gini harus hafal. Harus dimengerti. Lanjut, nomor 21. Pernyataan di bawah ini dampak positif ya. Dampak positif tuh. Akibat letusan gunung berapi. Jadi walaupun gunung berapi meletus ada dampak positifnya juga. Tapi pertanyaannya adalah kecuali. Berarti yang bukan ya. Yang bukan dampak positifnya. Yang A. Tanah yang dilalui oleh material vulkanik bisa untuk lahan pertanian. Betul ya. Ini akan membuat lahan pertanian menjadi subur. Kemudian yang B. Sisa-sisa letusan menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi. Bener banget. Bener banget, ini bisa jadi nanti yang keluar itu batu-batuannya atau bahan tambangnya bisa tuh dijual lagi. Kayak misalnya batu marmer atau misalnya bahan-bahan lain tuh nanti akan keluar tuh dari gunung berapi. Cuma nanti itu kalau udah lama baru bisa kita ambil barang tambangnya gitu. Yang C, daerah di sekitar gunung berapi bisa dijadikan objek wisata. Ya jelas kan, ada kawasan belerang, terus pemandian air panas gitu. Itu biasanya ada tuh di sekitar kawasan gunung berapi. Nah, kecuali nih, yang D, merupakan fenomena alam yang indah saat terjadi letusan gunung berapi. Indah nggak coba? Kalau kita lihat dari kejauhan mungkin kelihatannya bagus. Cuma kan secara realnya itu adalah suatu bencana gitu ya. Jadi bukan fenomena alam, dia bukan termasuk fenomena alam yang sangat indah. Itu yang harus kita waspadai, harus menjaga ini juga ya, menjaga keselamatan juga. Jadi bukan kita merhatiin, kita nontonin itu gunung berapinya, bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang lanjut soal nomor 22. Bahan tambang yang bernilai tinggi yang dihasilkan dari letusan gunung berapi nih. Apa aja nih bahan tambangnya? Yang A, ada belerang dan pualam, belerang dan emas, pualam dan berlian, belerang dan batu bara. Nah, yang paling khas dari gunung berapi adalah belerang. Satu lagi nih temennya, apa nih? Belerang atau sama apa nih? Belerang dan A, pualam. Pualam itu sejenis batu marmer ya. Ini akan keluar dari letusan gunung berapi, bahan tambang yang bernilai tinggi. Lanjut, nomor 23. Kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Ketebak nih pasti kumpulan air asin. Ya udah, langsung jawab aja. Nah, B ya, laut. Lanjut nomor 24. Aliran air yang besar dan memanjang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu sumbernya. Sumber itu biasanya berada di pegunungan. Menuju hilir, menuju muara. Ya, ini apa nih? Langsung bisa jawab. Jawabannya adalah A, sungai. Ya, gampang. Soal nomor 25. Danau Biru ada di provinsi apa? Danau Biru. Ayo diingat-ingat lagi. Ada Bali, ada Bengkulu, Kalimantan, dan Papua. Danau Biru itu terletak di Papua. Oke. Lanjut. Nomor 26.
Tahapan siklus air secara berurutan. A. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, kondensasi, evaporasi, presipitasi, evaporasi, kondensasi. Hayo loh, gimana nih? Hayo. Presipitasi, kondensasi, evaporasi. Mirip-mirip ya. Coba diperhatiin mana dulu urutannya. Kita cek dulu gambar ini ya. Siklus air itu pertamanya berasal dari penguapan. Penguapan itu nama lainnya adalah evaporasi. Nah, dari sana kemudian dia akan menguap nih, uap-uap air ini akan berkumpul membentuk apa nih? Melalui proses kondensasi ya, di awan-awan ini terbentuk awan kan. Awan ini merupakan siklus dari kondensasi. Awan-awan itu menggumpal karena sudah tidak bisa menampung air lagi, uap air lagi, dia akan turun tuh berupa hujan, salju, atau cairan-cairan ya. Biasanya hujan yang sering kita rasakan adalah hujan. Nah, prosesnya ini disebut dengan presipitasi. Jadi urutannya adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi. Harus diingat. Ya, jawabannya yang A. 27. Peristiwa perubahan wujud gas atau uap menjadi air. Apa nih? Gampang ya, kondensasi. Kemudian nomor 28. Bagian paling rendah dari sungai dan paling akhir perjalanan aliran air sungai ke laut. Apa nih? Sungai apa nih? Yang paling rendah sungai hilir. Kalau hulu itu di paling tinggi di pegunungan biasanya ya. Kemudian nomor 29, garis edar planet dinamakan mana? Orbit. Gampang ini ya. 30, planet biru dalam galaksi Bima Sakti. Planet biru. Planet biru itu apa? Bumi. Ya, planet kita nih. Planet kita dikenalnya dengan planet biru. Lanjut, nomor 31. Salah satu planet yang tidak punya satelit. Yang letaknya dekat dengan matahari. Yang paling dekat adalah apa? Merkurius. Oke. Lanjut nomor 32. Bagian matahari yang memiliki suhu yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir. Ini adalah energi yang sangat besar. Di bagian matahari ada di mana nih? Ada di inti matahari. Gitu ya. Lanjut, nomor 33. Satelit terbesar di planet Neptunus. Satelit terbesarnya itu ada apa nih? Krypton, Triton, Ganymede, Enceladus. Ya, di sini jawabannya adalah planet terbesar, satelit terbesar planet Neptunus ada di Triton ya. Triton itu satelit terbesarnya punya planet Neptunus gitu. Kalau Ganymede itu Ganymede itu ada di Jupiter, kalau Enceladus itu ada di Saturnus gitu. Lanjut nomor 34. Planet yang memiliki satelit terbanyak. Satelit terbanyak ada di siapa nih? Ayo, planet apa? Ada di planet Jupiter, karena planet Jupiter adalah planet terbesar. Jadi perlu banyak satelit untuk meneliti planet tersebut ya. Ya, jawabannya adalah Jupiter. Lanjut, nomor 35. Yang berkaitan dengan revolusi bumi. Revolusi, ada ingat nggak? Apa itu? Apakah gerak semu bulanan? Apakah gerak semu harian? Apakah pergantian musim? Apakah terjadi siang dan malam? Gerak semu itu ada dua ya, harian sama tahunan. Kalau bulanan itu nggak ada. Jadi yang A itu udah pasti salah. Kita cek ini revolusi. Revolusi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, si revolusi ini yang paling kita rasakan adalah ini, pergantian musim. Ini adalah salah satu fenomena dari revolusi bumi gitu.
awalnya musim hujan jadi musim kemarau gitu, atau misalkan di negara yang 4 musim, ada musim apa aja tuh, musim dingin, musim semi gitu ya. Itu yang sering kita rasakan. Kemudian lanjut ya, kita ke nomor 36. Kalender Komariah dihitung berdasarkan apa? A. Peredaran bumi mengelilingi matahari, peredaran bulan mengelilingi matahari, peredaran bulan mengelilingi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Kalender Komariah berarti berdasarkan peredaran bulan. Masalahnya bulan mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Ini opsinya yang B atau C. Yang benar adalah yang C. Peredaran bulan mengelilingi bumi. Gitu. Lanjut, nomor 37. Yang merupakan peristiwa gerak semu harian matahari. Yang mana nih? Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, matahari terbit di barat dan tenggelam di timur, gerhana matahari, matahari tampak bergerak dari khatulistiwa. Gerak semu harian itu yang sering kita temui nih setiap hari. Mataharinya terbit di timur dan tenggelamnya di barat. Itu adalah gerak semu harian. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, nomor 38. Penyebab di Indonesia hanya memiliki 2 musim adalah Indonesia selalu mendapat angin muson barat, Indonesia selalu mendapat angin muson timur, Indonesia berada di khatulistiwa yang selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang D, Indonesia berada di khatulistiwa yang tidak selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang mana? Yang D salah ya. Kalau di khatulistiwa itu sudah pasti akan selalu mendapat sinar matahari. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Jadi walaupun musim penghujan maupun musim kemarau tetap mendapatkan sinar matahari gitu ya. Ini dipengaruhi oleh ini nih yang poin C. Di nomor 39. Ketika bumi berada di antara bulan dan bumi dalam garis lurus terjadi peristiwa apa nih? Terjadi peristiwa gerhana bulan total ya, terjadi gerhana bulan total. Oh, mungkin ini pertanyaannya ketika bumi di antara bulan dan matahari gitu ya. Jadi buminya terletak di tengah-tengah. Jadi yang terbentuk adalah gerhana bulan total. Oke, lanjut di soal nomor 40. Pada gambar di bawah ini, perhatikan gambar di bawah ini ya. Matahari, bulan, bumi. Kalau nomor 39, matahari, bumi, bulan. Oh, jelas beda ya. Gambar yang menunjukkan peristiwa apa? Gerhana bulan total, gerhana matahari, bulan sebagian, atau bulan sabit. Kalau bulan total enggak ya, karena kan bulan total di nomor 39 gambarnya seperti itu nih. Berarti kalau nomor 40, gerhana apa? Matahari gitu ya. Oke, sudah 40 soal kita bahas. Silakan kalian pelajari, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di grup WA kelasnya atau grup tutor-tutor strategis, boleh ya, silakan ditanyakan. Itu tetap semangat belajarnya walaupun sedang school from home ya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan selalu ceria gitu ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.